Berkat dari Kristus ada di atas kita, semua warga kerajaan sorga. Saya menyampaikan yaitu pentingnya di rumah diajarkan, yaitu tentang budaya hormat. Dan kita membaca minggu yang lalu tentang Matius pasal 10, tentang bagaimana kalau orang menerima seorang murid Tuhan, maka dia seperti menerima Kristus. Dan kalau menerima Kristus, menerima Sang Bapa yang mengutus dia. Dan inilah urutan penghormatan itu. Number one, God. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Khusus saya minta penghormatan pada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi, bukan sesuatu. Ya, karena itu saya mengembangkan yaitu Holy Spirit Consciousness. Kesadaran hadirnya Roh Kudus. Banyak orang itu kesadarannya roh jahat, kuasa gelap. Sadarlah, namanya Immanuel. Tuhan yang menyertai kita setiap saat. Yang kedua, Nabi Tuhan ataupun utusan Tuhan. Ketiga, otoritas. Roma 13 mengatakan bahwa pemerintah itu menyandang pedang. Termasuk polisi, tentara. Sekarang nih lihat bagaimana penghujatan kepada polisi secara khusus. Ya, polisi itu mengamankan kota. Tetapi kita lihat bagaimana orang-orang berontak, the spirit of rebellion, lawlessness ada di mana-mana. Dan saya sudah bicarakan juga tentang menghormati orang tua. Tapi peringatan juga untuk bapak-bapak tidak menimbulkan amarah dalam diri anaknya. Karena banyak bapak-bapak tanpa sadar kita melampiaskan frustrasi kita pada anak-anak kita dan akibatnya akan sangat buruk. Lalu kemudian baru the righteous man dan the little ones. The little ones itu kepada orang-orang yang Tuhan suruh kita care. Mungkin pegawai kita dan sebagainya. Tetapi ini urutannya. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana minggu yang lalu saya sampaikan ketika Miriam dan Harun mengatai istri kepada Musa. Tuhan sangat murka dan Musa taruh mukanya ke tanah dan mintakan ampun. Itulah doa syafaat, saudara. Dalam hidup saya sering yaitu dikerjain orang, dikata-katain. Saya tahu itu bukan urusan saya, sebab Tuhan mendengar. Dia membuat telinga, masakan dia tidak mendengar, saudaraku. Tetapi saya sungguh-sungguh mengerti bagaimana tunduk pada pemerintah itu penting. Sebagai contoh, saya dalam minggu ini apa yang sedang saya persiapkan? Ya, yaitu SPT. Yaitu surat pemberitahuan pajak. Dan kita sebagai hamba Tuhan menerima persembahannya. Saya laporkan sebagai termasuk pekerja sosial, saudara ya. Tapi kita mengajarkan tunduk pada pemerintah, tunduk pada peraturan. Itu semua buat kebaikan kita, bukan? Termasuk vaksinasi. Ada banyak orang yang mengajarkan, jangan pakai masker, jangan mau divaksin. Saudara, bagaimana kita berkata kita orang percaya, tapi kita melawan kepada pemerintah, saudara. Secara khusus kita lihat bagaimana kalau kita menghargai hamba Tuhan, kita diterima prophet's reward. Saya belajar hal yang sederhana daripada Tuhan. Ketika saya bertobat, ketika itu saya dalam keadaan bangkrut, saudara ya. Saya dalam keadaan bangkrut, tetapi itulah yang membuat saya kembali pada Tuhan. Dan satu hari tugas saya belum jadi pengkhotbah, saudara ya. Saya jadi driver. Saya mengantarkan hamba-hamba Tuhan. Waktu itu ada 2 orang yang jadi tugas saya, yaitu Frans Daromes dan Ibu Sandra Sanger. Dan satu hari saya coba yaitu memberikan apa yang saya punya. Saya traktir Frans di sebuah restoran bubur di Surabaya, saudaraku, restoran biasa. Tapi apa yang terjadi? Di restoran yang sama, saya belum jadi pendeta, saya ditraktir, saya tidak melebih-lebihkan lebih dari 30 kali. Mungkin 40 kali. Saya ditraktir orang di restoran yang sama itu. Terimalah seorang hamba Tuhan dan kamu akan menerima yaitu reward dari orang benar. God bless you warga kerajaan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kesempatan yang baik untuk kita bisa bersama-sama sebagai umat Tuhan mengisi kembali
bejana hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan berbicara kepada kita, Dia akan melakukan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, judul khotbah saya pada kesempatan ini adalah The Danger of Envy. Ya, The Danger of Envy, bahaya dari iri hati. Nah, saudara, kalau saudara mengenal ya di dalam tradisi Katolik, ya mereka punya satu seri pengajaran mengenai dosa-dosa yang mematikan, ya, dan mereka menyebutnya ada 7 deadly sin. Ya. Nah, kenapa disebut deadly? Oleh karena memang dosa-dosa tersebut itu akan punya efek domino dalam kehidupan kita. Ya, biasanya kalau kita dijangkiti oleh salah satu dari 7 itu, maka itu akan membawa kita kepada dosa-dosa yang lain. Ya, macam-macam itu, ya, ada kesombongan, ada termasuk, mohon maaf ya, kerakusan, glutoni, ya. Itu ya ada kaitan dengan hawa nafsu juga. Ya, lalu kemudian salah satu di antara 7 itu adalah envy atau iri hati, saudara. Nah, kita menyaksikan ada banyak hal yang dilakukan oleh manusia gara-gara iri hati. Ya, dulu sekali saya pernah membaca kisah tentang seorang pemuda masih duduk di bangku SMU. Ya, suatu saat dia menyaksikan ada temannya itu dibelikan oleh orang tuanya itu sepeda motor yang baru. Nah, ketika dia melihat itu, maka hatinya itu jadi panas. Dia iri. Kenapa? Kok teman saya dibelikan sepeda motor baru, saya kok enggak punya, saya kok tidak. Akhirnya suatu saat dia merencanakan rencana yang jahat, ya. Akhirnya bahkan dia bunuh temannya itu, lalu motornya dirampas, saudara. Ya, nah ini satu dari sekian banyak kejadian-kejadian yang sangat menyakitkan, menyayat hati kita. Bagaimana seseorang bisa berlaku jahat dan kalau ditelusuri ke belakang, akarnya adalah iri hati. Apalagi ditambah sekarang ini kita hidup di era digital, ya. Dengan mudah sekali kita memposting apa saja melalui sarana medsos apapun, ya, entah itu ketika kita sedang liburan pergi ke suatu tempat wisata yang begitu eksotis. Mungkin kita sedang makan satu menu yang sangat istimewa sekali. Atau barangkali kita menunjukkan bentuk tubuh kita yang makin hari makin ideal, difoto lalu diupload. Nah, saudara, lalu kemudian kita melihat semuanya itu. Dan kemudian timbul pertanyaan dalam hati kita, kenapa kok dia bukan saya? Kok aku belum ke sana? Kenapa dia bisa menikmati semua itu dan kenapa saya kok tidak? Lalu muncul, tumbuhlah kemudian sikap iri hati yang mematikan itu. Dan saya tambahkan satu lagi kenapa saya sampaikan firman Tuhan ini. Kalau orang melakukan dosa-dosa yang lain, seperti contohnya misalnya mencuri, nanti dengan mudah dan dia sadar kalau dia sudah melakukan itu. Tetapi dengan iri hati, berapa banyak yang ngaku kalau orang iri hati? Saudara, seringkali orang tidak pernah menyadari atau bahkan mengakui kalau dia sudah jatuh ke dalam sikap yang salah, yaitu iri hati. Nah, itu sebabnya saya mau mengajak kita sekalian untuk belajar dari firman Tuhan,
mengenai dosa yang satu ini yang sebenarnya di sepanjang Alkitab banyak dibicarakan ya, bahkan mulai dari Keluaran 20, 10 perintah Allah dan perintah yang terakhir bunyinya, jangan kamu menginginkan apa yang menjadi milik sesamamu, apapun itu. Ya, dan terus di sepanjang Alkitab kita melihat secara konsisten Alkitab memperingatkan kita supaya kita tidak jatuh ke dalamnya. Nah, mari kita sama-sama akan melihat teks kita ya di dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 16. Nanti kita akan lompat-lompat membacanya. Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat yang relevan saudara dengan topik kita ya. Pasal 3 ayat 16 katakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, dengan kata lain di sini surat Yakobus mengingatkan kita banyak kali iri hati menjadi ibu yang melahirkan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ya. Kemudian kita lompat di pasal yang pasal yang keempat ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat berikutnya, ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Saudara, jelas sekali ada koneksi yang amat dekat antara iri hati dengan dosa-dosa yang lain. Nah, mari supaya perspektif kita sama, saya mau ajak kita memahami terlebih dahulu esensi dari iri hati itu apa. Kali ini saya mau bahasakan secara populer ya. Kira-kira iri hati itu berkata seperti ini. Aku suka apa yang kamu punya, aku bahkan tidak suka karena kamu memilikinya, dan aku mau itu. Perhatikan di sini saudara ya, ini langsung mengungkap esensi daripada iri hati itu. Jadi ada mentalitas perbandingan di sini. Saya dengan seseorang yang kepadanya saya iri hati, lalu tunjukkan sikap ketidaksukaannya karena dia punya itu dan saya tidak. Lalu dia mengatakan sesungguhnya bukan kamu yang layak untuk punya itu, tetapi aku. Aku mau itu. Wah, ini bisa menyeruak ke permukaan ya, bentuknya bisa macam-macam ya. Mulai dari kedudukan, mulai dari prestasi, mulai dari katakanlah bentuk tubuh, keberhasilan orang lain, bahkan sampai kepada pelayanan orang lain pun kita bisa merasa iri kepada orang-orang itu. Nah, saudara, mari saya mau ajak kita akan belajar bersama-sama ya. Kan topik kita tentang the danger. Ya, maka kita akan melihat ada 3 bahaya yang sangat merusak sekali dalam kehidupan orang percaya ketika kita menjadi iri hati. Mari mulai dengan yang pertama, bahwasanya iri hati menghalangi evaluasi diri. Ya. Sekali lagi, iri hati menghalangi evaluasi diri. Ada seorang penulis yang mengatakan begini, bahwasanya iri hati itu sama seperti kita sedang memutilasi diri kita sendiri. Jadi efeknya sebelum kepada orang lain, efek dari iri hati itu adalah menghancurkan kehidupan kita sendiri, saudara. Apa artinya? Artinya adalah bahwa seperti yang kitab Amsal katakan ya, bahwa iri hati itu meremukkan tulang-tulang kita.
Nah, bagaimana kita bisa mengerti itu? Mari kita akan melihat cara kerja dosa ini di dalam kehidupan kita. Saya mau kembali ke pasal yang ketiga ayat 14 dan 16, saudara. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sudah perhatikan di sini, setiap kali dosa iri hati disebut selalu digandengkan dengan mementingkan diri sendiri. Jadi dengan kata lain, dosa iri hati itu dimotivasi oleh kepentingan diri kita masing-masing. Mata kita selalu tertuju kepada orang lain dan tidak pernah tertuju kepada diri sendiri, saudara. Contoh yang sangat baik di dalam perjanjian lama itu insiden ya antara Kain dengan Habel. Saudara ya masih ingat cerita itu, saya kira ya dua-duanya mempersembahkan korban bagi Tuhan, ya, yang satu petani, yang lain peternak atau penggembala, ya. Lalu kemudian kejadiannya, yang satu korbannya diterima, yaitu milik Habel, dan yang milik Kain ditolak oleh Tuhan. Nah, seharusnya yang sehat adalah, nah ini saya kira kita bisa tarik garis relevansinya dalam kehidupan kita, ya, katakanlah kita sedang berusaha. Usaha yang sama, saya buka depot, si B juga buka depot. Loh, kok punyanya si B laris, saya punya kok enggak? Saudara, mestinya apa reaksi kita? Apa? Mestinya kan bertanya kepada diri sendiri. Apa yang salah dengan diriku dan usahaku ini sehingga orang lain bisa berhasil, kok saya tidak, saudara? Nah, itu sebabnya menguji diri itu selalu lebih baik daripada menilai orang lain, dan itulah yang diajarkan secara konsisten di dalam Alkitab kita. Tadi kita melihat di dalam surat Yakobus, hati-hati. Kalau kamu sudah melakukan itu, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Sebab seharusnya kita tidak bandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi mestinya cermin kebenaran itulah yang akan menjadi ukurannya. Dan kita bertanya, merendahkan hati kita, apa yang kurang pada diri saya? Apa yang salah dengan diri saya, pelayanan saya barangkali. Dan dengan demikian kita mulai menguji diri dan kemudian kita dari sana akan terus bertumbuh dari waktu ke waktu, saudara. Ya. Dan ini sekali lagi saudara, saya mau ingatkan kita sekalian bahwa Alkitab tidak pernah mendorong kita untuk kita menghakimi, menilai orang lain. Tetapi Alkitab selalu mendorong kita untuk kita melakukan apa yang disebut dengan self-examination. Self-kritik itu adalah kritik yang terbaik, saudara. Mari kita lihat satu ayat di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, bukan orang lain. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara perhatikan di sini, kehidupan Kristiani itu bukan kehidupan yang mudah. Bukan kehidupan yang mudah. Nah itu sebabnya saudara, dari waktu ke waktu kita harus belajar untuk menguji, menyelidiki, memeriksa
diri kita masing-masing. Apakah kita tetap tegak berdiri atau tidak? Karena apa? Karena menguji diri itu adalah starting point. Itu adalah titik tolak dari pertumbuhan kita secara rohani, dan saya percaya juga titik tolak pertumbuhan dalam segala bidang dari kehidupan kita. Dan ketika kita gagal melakukan itu, apa yang terjadi, saudara? Kita akan menjadi seperti pohon yang gampang tumbang. Tidak ada akar yang kuat di situ. Dan di dalam bahasanya Rasul Paulus, dia mengatakan dengan istilah kamu tidak tahan uji, saudara. Nah, inilah bahaya yang pertama. Mari kita lanjutkan sekarang bahaya yang kedua. Ya, bahwa iri hati merusak hubungan kita. Saudara, Allah memang merancang kita sebagai makhluk sosial. Sehingga yang namanya relationship itu adalah sebuah kebutuhan. Dan itu harus terus kita kembangkan dalam kehidupan kita. Relationship yang baik dengan siapapun, saudara. Tetapi sayangnya ketika iri hati itu hadir, maka hubungan-hubungan yang telah terjalin bahkan cukup lama pun bisa rusak. Bahkan hubungan yang paling dekat, yang satu darah pun bisa rusak. Saudara, saya mau tunjukkan ini ya dari kisah mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita kembali ke kitab yang pertama dari Alkitab kita ya, pasal 37 ayat yang ketiga. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudara, dalam bahasa Inggris Israel ini sudah jatuh ke dalam dosa favoritism, ya, memfavoritkan satu anak, dianggap dia yang paling istimewa. Alasannya karena lahir pada masa tuanya. Ini seperti kakek nenek ya, kalau pas punya cucu yang pertama, aduh rasanya wis kemanapun pergi rasanya itu pikirannya ke sana terus, sayangnya bukan main, saudara. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi ini terjadi pada anak-anaknya Yakub sendiri. Yusuf dianggap lebih istimewa daripada saudara-saudaranya yang lain. Nah, barangkali Yakub tidak pernah memikirkan lebih jauh dampaknya ini apa. Tetapi saya mau tunjukkan ya di pasal yang sama, ayat yang keempat, 5, 8, dan 11 saya coba ringkes saja, to the point saja. Saudara perhatikan ya, ayat yang keempat. Bencilah mereka itu kepadanya. Mereka ini siapa? Saudara Yusuf. Lalu kemudian ayat yang kelima, mereka lebih benci lagi kepadanya. Tidak sampai di situ saja, ayat yang ke-8, jadi makin bencilah mereka kepadanya. Lalu ditutup ayat yang ke-11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Saudara perhatikan di sini, ini ada semacam eskalasi. Kalau saudara naik eskalator, ya, saudara injakkan kaki di bagian bawah, begitu anak tangga yang paling bawah. Lalu saudara akan terus cepat saja naik ke atas, level yang lebih tinggi. Dan inilah yang terjadi. Kebencian itu semakin hari semakin meningkat dan puncaknya mereka betul-betul panas hati, iri hati kepada saudaranya sendiri yaitu Yusuf. Dan saudara kita semua tahu bahwa ceritanya tidak berakhir di sini.
dari iri hati itulah mereka melakukan hal yang paling jahat yang bisa mereka lakukan kepada saudara yang sedarah dan sedaging dengan mereka. Saya tidak bisa membayangkan barangkali pada saat Yusuf itu dicemplungkan ke sumur itu. Mereka kemudian makan sama-sama. Saudaranya teriak-teriak, tolong saya, tolong aku sudah gak tahan. Mereka malah bercanda sambil menertawakan saudaranya sendiri. Dan saudara melihat di sini, iri hati bisa membuat seseorang menjadi begitu jahat. Dan pikirannya hanya satu saja, bagaimana saya bisa menghancurkan orang yang kepadanya kita iri hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebuah kutipan yang sangat perlu untuk kita beri perhatian. Saudara, ini betul-betul menunjukkan, mengungkap ya apa yang bisa dilakukan iri hati kepada orang-orang yang terjangkiti oleh virus ini, saudara. Ya. Iri hati mengubah teman, anggota keluarga, atau rekan sekerja menjadi saingan Anda. Ya, ada kompetisi di situ. Sebenarnya kompetisi tidak selalu jelek ya, bisa memacu kita untuk lebih maju, tapi ini dalam pengertian yang negatif ya. Iri hati membuat Anda akan melihat orang lain dari lensa ketidakpercayaan atau kecurigaan ketimbang kasih, saudara. Nah, ini padahal sesungguhnya Allah memanggil kita untuk mengasihi sesama kita. Begitu iri hati mulai hadir dalam hati kita dan mulai terus bertumbuh, kita izinkan itu terus bertumbuh kembang dalam hati kita. Akhirnya kita akan gagal untuk mengasihi sesama kita, dan sebaliknya kita termotivasi oleh kepentingan diri dan merancangkan langkah-langkah yang jahat untuk menghabisi orang yang kepadanya kita iri hati. Saudara, sampai di sini saya harap kita semua ngeh ya. Barangkali kita mungkin gak mikir gitu ya tadinya. Masa sih iri hati kan ya biasa ya. Ya biasa aja lah. Ya kalau saya ngelihat sebelah saya HP-nya baru ya ada iri hati, tapi ya enggak apa-apa. Saudara, hati-hati dengan iri hati ya. Hati-hati saudara. Akan merubah kita. Kacamata yang kita gunakan akan berubah. Bukan lagi kacamata kasih, tetapi ketidakpercayaan dan kecurigaan. Kenapa? Karena biasanya orang yang iri hati itu keeping score. Buat catatan gitu loh ya, ngelihat orang lain dicatetin. Wah, kok luar biasa prestasinya ini. Kalah aku. Ya, terus sepatunya kok anyar ya. Dan sebagainya, itu dicuateti semua saudara. Dan ini membawa kita kepada poin yang ketiga ya, bahaya yang ketiga. Iri hati menghalangi kita untuk mensyukuri apa yang kita punya, saudara. Ya, seperti yang saya katakan tadi, orang yang iri hati mentalitasnya membandingkan diri dengan orang lain, lalu tidak hanya sampai di sana dicateti itu, dan biasanya dicateti itu dengan bahasa yang superlatif. Artinya di-exaggerate, dibesar-besarkan gitu loh. Sementara yang kita punya ini dikecil-kecilkan. Dia jauh lebih baik hidupnya daripada saya, saudara. Selalu demikian, selalu membuat kita menjadi iri terhadap berbagai macam achievement, pencapaian apa yang sudah dicapai dalam kehidupan orang tersebut, saudara. Contoh yang baik saya kira Saul. Ya, Saul ketika dia menjadikan Daud sebagai panglima daripada serdadu-serdadunya, suatu saat
Daud berperang melawan orang-orang Filistin dan hasilnya begitu luar biasa, saudara, kemenangan yang besar diraih. Lalu ada wanita-wanita yang mulai menyanjung Daud lebih daripada Saul. Padahal kalau kita perhatikan, saudara, Saul itu kekurangan apa sih? Ada yang kurang atau tidak? Kedudukan ada di tangannya, harta ada di tangannya, fasilitas ada di tangannya, kehormatan ada di tangannya, kemasyuran ada di tangannya. Tetapi kemudian sekali lagi karena dia panas hati dan iri hati, maka dia memandang Daud dengan penuh kecurigaan. Hati-hati ini orang bisa ambil alih posisi saya. Dan dia mulai dari saat itu mengupayakan hal-hal yang buruk untuk kemudian dia tekan ya saingannya itu, yaitu Daud. Padahal sesungguhnya kalau kita tanya, kita baca Alkitab, apakah memang Daud itu menjadi ancaman buat Saul? Tidak, saudara. Bahkan ketika dia dikejar-kejar pun mau dibunuh, ada kesempatan untuk membalas dendam. Daud tidak pernah melakukan itu. Dia sadar bahwa orang yang kejar-kejar dia itu adalah orang yang diurapi oleh Allah. Dan dia tidak mau melangkai batas-batas yang Tuhan tetapkan bagi dia. Dia menghormati Saul. Jadi sesungguhnya Daud bukan ancaman buat Saul, tetapi sekali lagi iri hati akan merubah cara pandang orang. Orang yang tadinya percaya jadi tidak percaya. Orang yang tadinya betul-betul mau menyerahkan sesuatu kepada orang lain, akhirnya matanya dipenuhi dengan kecurigaan, saudara. Saya pernah membaca satu kisah yang ini kisah yang enggak benar, tapi baik sekali untuk mengilustrasikan ya dampak buruk daripada iri hati itu. Ya, ceritanya begini, saudara ya, ada dua orang ini sama-sama pedagang sepatu. Ya, nah kebetulan saja tokonya itu berhadap-hadapan gitu, ya berhadap-hadapan. Dan karena berhadap-hadapan ya mereka pasti saingan satu dengan yang lain ya. Begitu toko yang satunya itu kedatangan pembeli, customer, waduh yang lainnya hatinya panas. Sesungguhnya kamu enggak layak itu. Aku yang harusnya, tokoku yang harusnya ramai bukan tokomu. Ya dia panas hati, apalagi berhadap-hadapan. Jadi itu fenomena, itu pemandangan seperti itu setiap hari. Nah Alkisah konon saudara ya, tiba-tiba saja Allah mengutus malaikatnya datang kepada salah satu pedagang itu. Ya, lalu kemudian malaikat ini langsung menawarkan kepada pedagang itu. Saya diutus oleh Allah untuk memberkati kamu. Jadi apapun yang kamu minta itu akan dikabulkan. Seberapa besar pun permintaanmu akan dikabulkan. Tapi ada catatannya. Kalau kamu minta 1 porsi berkat, maka sainganmu itu akan diberikan 2 porsi berkat. Jadi artinya begini saudara ya, kalau yang satu minta, oke, saya sudah tahu apa yang saya mau minta. Saya pengen rumah yang mewah dengan fasilitas yang paling top, yang berdiri di atas tanah 8.000 meter. Misalnya begitu ya, misalnya permintaannya begitu. Oke, akan dikabulkan, tapi sainganmu akan dapat 2 kali lipat. Dia akan dapat rumah mewah yang persis kamu punya, tapi 2. Kalau kamu minta mobil yang begitu mewah, ya yang paling state of the art gitu, yang paling mutakhir, kamu dikasih. Tapi sekali lagi catatannya, sainganmu dapat 2. Waduh, jadi yo enak ini ya, aku kaya pasti.
Tapi celakanya nanti yang di seberangku itu dia akan lebih kaya dari aku. Oke, tunggu dulu. Malaikat, saya pikir sebentar. Dia pikir-pikir, apa ya enaknya yang saya minta. Oke, saya sudah dapat. Apa itu? Pukul saja mata saya supaya buta satu. Artinya apa? Kalau saya buta satu, dia butanya dua. Saudara, bayangkan, iri hati bisa membawa seseorang untuk melakukan apa saja, menghabisi saingannya itu. Saudara, itu sebabnya it is a deadly sin yang akan menuntun kita kepada pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar. Contoh terakhir saya mau angkat dari kitab Ester ya, pasal 5 ayat 11 ini tentang Haman dan Mordekai ya. Saudara, ini juga mengilustrasikan kebenaran sangat-sangat jelas sekali. Ya, saya baca ayat 11, maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaan, sugih nemen. Banyaknya anaknya laki-laki, ini juga bagi orang dulu ini dianggap juga berkat. Ya. Dan segala kebesaran kedudukan yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkat. Waduh, sudah ini orang paling beruntung di atas para pembesar dan pegawai raja. Lalu ayat 12, lalu kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun, dia banggakan dirinya dia, yang diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku. Wah, terus sambil menepuk dadanya. Top kan aku ini? Kurang apa? Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Tapi coba lihat ayat yang ke-13, saudara. Akan tetapi, ya ini kalau sudah pakai tetapi ini, waduh repot saudara. Ya, semuanya hebat, tapi semuanya itu tidak berguna bagiku. Matanya tertutup saudara untuk melihat kelimpahan yang dia miliki. Gara-gara selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja tanpa memberi penghormatan kepadanya. Saudara bayangkan, semua yang orang inginkan ada di tangannya. Tetapi karena iri hatinya terhadap Mordekai, maka matanya betul-betul tertutup, dia buta terhadap segala berkat yang sudah dia nikmati di dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya ketika dia pulang, saudara, lalu menceritakan itu kepada orang-orangnya. Lalu istrinya bisik-bisik, buat saja tiang sula untuk menyulakan Mordekai itu. Dan perhatikan apa yang menjadi jawabannya. Dia setuju dan dia mempersiapkan itu. Saudara, betapa jahatnya orang kalau sudah dikuasai oleh iri hati. It is a deadly sin. Saya percaya kalau Alkitab ulang kali memperingatkan kita akan dosa ini, memberikan banyak ilustrasi yang begitu jelas, maka panggilan untuk kita semua, mari kita jauhkan diri dari iri hati. Daripada bandingkan diri dengan orang lain, menilai orang lain, mari uji diri. Supaya kita terus bertumbuh di dalam Dia. Amin saudara. Amin. Saya mau tutup dengan sebuah kutipan dari William Berkeley. Ya. Beliau katakan begini, iri hati itu adalah sebuah dosa yang punya konsekuensi yang luas. Jika itu berhubungan dengan uang, ia akan menuntun kepada pencurian. Jika itu berhubungan dengan kedudukan, ia akan menuntun kepada ambisi yang jahat.
Jika itu terkait dengan keinginan untuk memiliki seseorang, ia akan menyeret kepada dosa seksual. Saudara, dengan pertolongan Tuhan, mari kita mohon kasih karunia-Nya. Tuhan, ini tidak mudah. Ya, apalagi di era digital ini gampang sekali kita iri hati, saudara ya. Saya punya teman yang suka pamer apa kalau nge-gym itu ya, selalu yang disorot itu bagian perutnya itu. Betul-betul six pack seperti biji jagung itu loh. Waduh, kotak-kotak gitu. Saudara. Lalu kemudian waktu kita melihat apa yang kita punya, kita mendapati bukan six pack tapi 6 months. Saudara, seperti wanita hamil 6 bulan. Gampang sekali kita menjadi iri hati. Sebabnya ya perlu bijak saja ya. Kita juga perlu bijak memakai media sosial. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi mari sama-sama kita mohon belas kasihan Tuhan. Supaya kita diluputkan dari dosa ini. Begitu kita sadar mulai bercokol ada benih iri hati. Mari minta Roh Kudus, sucikan hati saya. Selidiki, mungkin pertama kita katakan, Tuhan selidiki hatiku. Kalau ada itu, tolong saya untuk saya bisa lepas daripadanya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala.